Puji Tuhan, shalom saudaraku. Masih ada bersuka cita malam hari ini. Kita percaya kita semua bersuka cita, amin. Katakan samping kiri kanan yang ada di rumah, jika saudara datang bersama dengan sanak saudara kerabat, katakan Tuhan Yesus dahsyat hari ini. Mari kita akan segera mulai mesbah doa kita. Kita bersyukur saudaraku bawa hidup kita dalam hadirat-Nya. Kita percaya ada Tuhan yang sanggup. Jika kita lemah, kita percaya Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Dan jika kita sakit, kita percaya dalam hadirat-Nya. Dengan iman kita pasti disembuhkan. Sebab Tuhan tangannya tidak pernah terbatas, kuasanya tidak pernah terbatas untuk memberikan kita harapan yang baru. Kami bersyukur dan kami mau bawa korban kami malam hari ini. Syukur kami kepada Engkau Tuhan kami yang hidup. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Kami persiapkan setiap ucapan syukur kami malam hari ini. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah setiap kami berada dalam hadirat-Mu. Kami merasakan ketenangan. Ada kedamaian yang Tuhan nyatakan di sini. Sama-sama katakan pujian ini. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, amin. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu, katakan Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Pujian ini, nyanyian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengasihiku, amin. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu, amin. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin
Mari sama-sama angkat pujian ini, nyanyikan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku. Berjadikan ini sebagai nyanyian imanmu di setiap. Amin. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun malam hari ini. Badai tak terduga dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja lagi. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan. Di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Haleluya, kami yakin Kau turut bekerja. Tuhan mendatangkan kebaikan. Haleluya, mari bawa syukurmu saudaraku, nyatakan di hadapannya. Haleluya, oh, kami mau nikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Huriana labaya siadara labaya so. Ada anugerah, ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami malam ini. Oh Tuhan, Uriara labayana nalamo Jesus. Kami percaya apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi umat-Mu yang datang, yang percaya, yang berharap kepadanya. Haleluya. Mari saudaraku sembah Dia, mari bawa sembah kita malam hari ini. Oralabaya siandaralamo, Kau telah buktikan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh nyata, sungguh nyata. Haleluya. Nyatakan saudaraku, nyatakan malam hari ini. Pujian yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi iman kita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Ora takanara labaya. Yes, Kau hadir malam ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi saudaraku nyatakan sebagai ucapan syukur dan doamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, selap tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini, berharap di hadapan Tuhan yang memberikan saudara dan saya jawaban, yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Kami jadikan nyanyian ini sebagai iman kami ya Tuhan, sebab ada tangan Tuhan yang sanggup turun bagi setiap umat-Mu. Malam hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan selalu ada berjalan dengan kami. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi limpahkan kasih-Mu Tuhan, limpahkan anugerah-Mu agar kami menikmati itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan izinkan kami memanggil nama-Mu malam hari ini. Kaulah anugerah kami. Oh Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Amin. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Amin. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Yes Lord. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam. Mari lebih lagi panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidup. Anugerah besar, anugerah besar nyata dalam hidup. Mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari yang percaya beri sorak-sorak bagi Tuhan malam hari ini. Nyatakan iman kita malam hari ini sesuai dengan pujian kita. Sebab ada mujizat Tuhan yang besar terjadi bagi saudara dan saya. Dan kami percaya dengan iman sebelum kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dengan iman tanah hati ini telah siap mendengar kebenaran dan siap dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Mari sama-sama yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita ada di dalam mesbah doa. Nah saudara, di dalam mesbah, setiap kali kita ada di dalam mesbah, tempat di mana kita bisa bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Tempat di mana kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Dan jangan lupa, juga tempat untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pada saat ini saya ingin kita belajar bagaimana caranya Tuhan. Sebab saudara, kadangkala banyak orang yang frustasi di dalam mereka melihat, kok yang lain ditolong, kok aku enggak. Kadang-kadang Tuhan itu membuat pertolongan yang berbeda dengan caranya kita berharap kepada Tuhan. Oke, saya pengen kita mulai dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu mujizat. Mujizat itu adalah sebuah perbuatan supranatural yang Allah kerjakan ke dalam kehidupan manusia yang natural. Jadi memang kehidupan di sorga itu supranatural, itu hal yang biasa di sorga. Karena datang ke dalam kehidupan manusia yang natural, sehingga manusia menyebutnya itu sebuah apa saudara? Mujizat. Nah, mujizat itu sebenarnya adalah kedaulatan Tuhan. Karena manusia bisa mengharapkan, tapi tetap keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Nah saudara dan saya belajar dari setiap persoalan yang datang dalam hidup saudara. Maka Tuhan selalu, perhatikan, menyediakan jalan keluar untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah saya ingin membongkar beberapa cara Tuhan menolong kita. Atau dengan kata lain, Tuhan itu bisa membuat banyak mujizat dalam hidup kita melalui berbagai macam cara. Nah saya pengen kita membaca Bilangan pasal yang ke-11. Bagaimana caranya Tuhan membuat mujizat di dalam anak-anaknya di masa-masa lampau. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-31. Saya mau baca ya, supaya saudara ngerti. Waktu Musa berjalan bersama-sama dengan orang Israel, dan kemudian orang Israel marah karena mereka tidak pernah makan daging, ya. Dia tidak pernah makan daging, maka Tuhan membuat mujizat, perhatikan. Lalu bertiuplah angin yang datang dari Tuhan. Anginnya, saudara perhatikan, angin bukan sembarang angin, tapi angin yang datang dari Tuhan. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Wow. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan itu di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Berarti ini bukan angin sembarang angin. Jadi Tuhan itu juga bisa membuat mujizat melalui angin. Angin bertiup, tapi ini angin yang datang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, waktu itu orang Israel kagum. Kok bisa ya ada burung puyuh datang? Oh bukan burung puyuhnya datang tiba-tiba, bukan. Tuhan yang merencanakan, memberikan jawaban kepada teriakan Musa. Karena Musa dituntut oleh orang Israel untuk mereka bisa menerima makan daging. Tuhan itu bisa. Dia tidak perlu membuat peternakan burung puyuh. Tuh, lihat tuh. Tuhan tidak perlu menunggu sekian hari burung puyuh harus dibesarkan dan berapa banyak farming yang harus dikerahkan.
Jadi kalau saudara lihat bagaimana caranya Tuhan membuat mujizat, dia selalu mempunyai cara. Makanya ada lagu yang bagus. Saudara, jangan pernah mendikte Tuhan ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Jadi Tuhan itu punya banyak cara. Makanya saudara, kalau saudara mendikte Tuhan, mengharapkan Tuhan, saudara akan kecewa. Banyak orang yang kecewa karena dia mengharapkan Tuhan, dia membuat mujizat dengan caranya. Bagaimana kalau mulai sekarang saudara belajar membangun relation dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, saudara diberi understanding kenapa dia menjawab dengan cara yang berbeda. Nyanyikan lagu ini ya, bagus lagu ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Saya cerita ya, satu hari di tengah-tengah pandemi itu dulu ya, kita tuh memproduksi atau membuat sayur yang sehat ya, namanya sayur hidroponik. Dan juga karena permintaan banyak, maka kita buat namanya sayur hidroponik. Waktu hidroponik itu permintaannya makin besar, saya kemudian membuatlah greenhouse yang besar. Ketika saya membuat greenhouse yang besar, ternyata saudara, saya tidak pernah menduga greenhouse yang besar itu attract panas, sehingga semua tanaman mati seketika. Waktu semua mati, layu, dan tidak bisa bertumbuh dengan sehat, maka saya sedikit dalam tanda kutip agak sedikit kesal. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa menolong orang lebih besar kalau saya bikin greenhouse yang besar dan ternyata mati. Saudara, saya berdoa ya, saya menduga bahwa cara ini adalah cara terbaik yang saya bisa kerjakan. Tapi greenhouse sudah jadi. Karena saking yakinnya saya, maka saya tidak memikirkan bahwa greenhouse itu gagal. Saya hampir putus asa. Tapi ingat ya, ingat. Saya selalu melihat Tuhan itu punya dimensi supranatural dan saudara dimensinya natural. Saya baca, saya belajar sesuai dengan natural ya. Saya baca. Nggak ketemu. Saya cari lihat bagaimana orang membuat di luar negeri, saya liatin semua. Tiba-tiba,
Saudara, saya lagi sembahyang. Saya tuh seneng ya, berjalan dengan Tuhan itu so real. Saya berdoa supaya saudara itu bangun relation dengan Tuhan itu yang normal, yang wajar gitu ya. Yang intens gitu. Jangan kalau butuh baru datang sama Tuhan, jangan gitu. Supaya mujizat itu adalah bentuk intervensi Tuhan dalam hidup kita. Saya lagi sembahyang, mungkin ya layaknya kayak orang lain kalau gagal sedih. Ya saya tentunya sedih karena duit gereja saya pakai untuk membuat greenhouse yang sangat besar. Dan saya bilang, Tuhan, saya harus mempertanggungjawabkan ini. Saya lagi sembahyang, tiba-tiba keluar satu kata, cari seldek. Gitu. Waktu saya lagi doa cari seldek, saya seldek itu apa saya cari? Ini ya, perhatikan ya. Dari dimensi supranatural, tiba-tiba jembatannya adalah roh karena roh itu adalah dimensinya supranatural, roh itu. Jembatannya dia kemudian menjembatani, dikasih dalam pikiran roh saya mencari seldek. Seldek saya cari. Oh, seldek adalah sistem ini. Sistem untuk mendinginkan, wah saya cari. Di hidroponik tidak pernah ada yang namanya penggunaan seldek. Jadi saya buat aneh. Saya cari di mana-mana, tidak ketemu. Saudara tahu di mana saya bisa ketemu seldek? Saya lagi pelayanan ke Jawa Tengah. Tiba-tiba yang menjemput saya itu pengerja WTC, namanya Pak Budi. Lalu dia cerita tentang proyek dia di Jawa Tengah. Karena saya lagi khotbah di Jawa Tengah. Dia cerita bagaimana dia lagi membangun kandang ayam dan mendinginkannya dengan cara dia pasang seldek. Waktu saya bilang, kamu punya seldek. Kok Bapak tahu seldek? Saya lagi doa dan Tuhan kasih tahu, cari seldek. Kemudian dia cerita dia seldek itu dari mana ya. Dari China, lalu kemudian sistemnya bagaimana. Terus saya bilang ini, bisa nggak? Kamu tolongin nanti kasih saya biayanya berapa. Saudara, waktu dipasang seldek itu, saya kaget. Loh, ternyata bisa hidup tuh tanaman. Waktu saya bilang Pak Budi udah jadi, udah bagus. Lalu kalau saya minta Pak Budi tagihannya, Pak Budi bilang gini, kan Bapak mau nolongin orang susah, orang nggak kerja, orang miskin, supaya bisa bekerja. Kalau Bapak mikir sampai sebegitu dalam, apa salahnya kalau saya juga ikut berkontribusi? Nah, maksudnya dia minta kontribusi, udah kamu pasang, tolong dong tagihannya. Saya berkontribusi Pak, biarkan ini saya pakai untuk menabur di ladang Tuhan. Sih, ada mujizat yang pertama, ada mujizat yang kedua. Jadi kalau kita gagal, jangan putus asa. Kadang-kadang di tengah ini ke depan saudara, itu ada masa sukar, masa sulit. Dan sometimes saudara pun tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Tapi ingat ya, hidup kita ini ada Tuhan yang selalu tahu jalan keluar karena dia Alfa dari Omega. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita punya persoalan atau masalah, ingat, Tuhan punya jawaban. Chat. Kalau Tuhan izinkan saya menjumpai persoalan atau masalah, Tuhan sudah siap dengan jawaban masalah itu. Jadi dengan kata lain, setiap saudara menjumpai masalah, Tuhan udah ada jawabannya. Dan sometimes jawaban itu bagi saudara adalah sebuah mujizat. Sekarang kalau saya refleks sekarang. Saudara, ini kan aneh ya, ini bulan apa ini? Bulan Juni. Biasanya bulan April itu udah panas, saudara. Oktober sampai April. Sekarang bulan Juni, ini dengerin ya, bulan Juni, ini mujizat ketiga. Bulan Juni biasanya itu udah terik. Sekarang hujan datang. April, Mei, Juni sampai bulan gini masih hujan terus-menerus. Apa akibatnya saudara? Akibatnya orang-orang yang
tidak memiliki sistem sel deck, dia tidak bisa produksi, dia tidak bisa menghasilkan sayur-sayuran organik, sayur-sayuran hidroponik. Apa yang terjadi dengan mereka? Kena hujan, ya kalau kena hujan, apa akibatnya? Ya kena jamur, mati. Kalau kena tampias, hujan, ya gagal semua. Jadi ini mujizat yang ketiga. Karena kita punya sistem sel deck, sehingga mau panas tetap hidup, hujan tetap hidup. Jadi akibatnya kita HOB dicari sama supplier restoran-restoran yang menggunakan sayur-sayur organik. Contoh Korean, Japanese restoran, Korean restoran. Itu saudara perlu selada jumlahnya unlimited. Lalu kemudian dia mulai mencari gimana nih jangan sampai restoran tutup. Dia mencari-carilah, ketemulah dengan HOB. Ini mujizat yang ketiga. Karena tidak ada supplier yang hidup. Tidak ada supplier yang sanggup karena hujannya tak silih berganti, tak menentu. Dan bisnismen gak mau rugi. Jadi apa yang dilakukan? Ya dia nggak produksi. Akhirnya ketibanlah kita, namanya ketiban berkat. Saudara, greenhouse yang besar tadi ternyata tidak sanggup juga untuk mensuplai supplier ke restoran-restoran ini. Nah kemarin lapor, Pak kita harus 2 greenhouse raksasa kita harus dipakai hanya untuk mensuplai. Mujizat itu terjadi multiplikasi. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti ya saudara, nggak ngerti sama sekali. Makanya Pak Budi lagi pasang sel deck yang ketiga, yang raksasa ini. Untuk apa? Untuk cadangan. Nanti pasti ada banyak lagi yang nyari. Tapi jangan takut, jemaat WTC dan gereja-gereja nggak usah takut. Karena apa? Kita masih punya greenhouse 10. Nggak usah takut. Kita punya supply cukup banyak. Jadi jemaat pasti makan sayur sehat, tetap ada salad, tetap aja sayur juga ada. Dan saudara bisa makan dengan makanan yang sehat. Pertama udah persoalan. Cari sel deck. Ketemu sel decknya. Nggak bayar. Malah disumbang, didonasi oleh Pak Budi, ditabur Pak Budi. Lalu kemudian di tengah-tengah seperti ini orang ini masalah nih. Ingat ya, kadang-kadang di tengah masalah selalu ada mujizat. Ketik lagi, chat. Setiap kali saya menjumpai masalah, di baliknya selalu ada mujizat. Oke, sekarang kita pindah. Kita baca lagi. Jadi saudara jangan mereka-reka mujizat itu datang seperti yang saudara sangka. Kalau saya sih karena saya ini tidak sanggup untuk bisa mereka pikirannya Tuhan, saya lebih banyak berserah. Makanya lebih bagus saudara nih kalau saya lagi nggak sanggup ya, saya selalu nyanyi ini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Jadi hidup ini tuh nggak berat gitu saudara. Hidup ini tuh enjoy, nikmat. Tapi kuncinya apa? Ya jalan sama Tuhan, jangan dikte Tuhan. Tuhan yang dikte kita dong, biarkan dia Tuhan yang mendikte kita. Jadi saudara dan saya bagiannya apa? Berserah. Kalau Tuhan, saudara ada persoalan, belajar berserah. Coba angkat tanganmu sambil nyanyi lagu ini supaya nggak stres. Sebab masalah bisa datang anytime. Aku
Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekarang baca lagi. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-9. Tuhan ini memang kreatif banget ya. Kreatif. Makanya dia disebut kreator atau Elohim. Kenapa disebut Elohim? Kan dia kreatif banget. Coba ya baca ya. Ayat Bilangan 11 ayat 9. Dan waktu mereka lapar orang Israel, dan apabila embun turun, tadi angin, sekarang apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga apa saudara? Mana di situ. Wow. Jadi Tuhan itu kreatif banget. Saya berpikir kalau nggak punya roti, ya Tuhan akan mendatangkan siapa? Bakery gitu ya kira-kira ya. Atau baker gitu. Tapi saudara tuh gini ya, kreativitas Tuhan itu unlimited. Makanya dia disebut kreator. Jadi kalau saudara tanya, banyak orang berpikir ketika dia datang ke HOB itu ada ini, ada itu. Dia berpikir saya ini kreatif. Gitu. Actually, totally semua kemuliaan tuh hanya untuk Tuhan ya. Karena saya sebenarnya cuman nempel aja, ngikut Tuhan. Saudara kalau dengan Tuhan itu saudara jangan hanya kalau saudara perlu saudara datang kepada Tuhan. So you have to have a relationship anytime, every time. Jadi itu yang membuat saudara itu dekat dengan Tuhan. Jadi sometimes Tuhan bisa pakai embun, tadi pakai angin, sekarang pakai apa? Embun. Sometimes tuh di luar perkiraan kita Tuhan bisa banyak buat mujizat. Nah saudara kalau di tengah-tengah saudara mengalami persoalan dan saudara sedang mencari solusi, jangan mendikte Tuhan. Chat lagi. Kalau saudara sedang mencari solusi dari masalah yang saudara hadapi, jangan, ini penting, jangan mendikte Tuhan. Karena saudara dan saya itu benar-benar amazed, out of box. Tuhan itu kadang-kadang mencari jalan itu di luar kemampuan saudara dan saya. Oke, coba baca lagi Pak. Oke, dilihat lagi ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat keempat. Tadi pertama Tuhan pakai apa tadi? Angin. Tuhan pakai yang kedua pakai apa lagi? Embun. Sekarang yang ketiga. Engkau, kata Tuhan, dapat minum, nih kepada Elia ya. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow. Jadi Tuhan bisa pakai embun, bisa pakai angin, tapi juga Tuhan bisa pakai burung gagak untuk membawa cheeseburger, hamburger kepada Elia. Saya nggak tahu ya, apakah jenisnya beef prosperity gitu, atau jenisnya cheeseburger, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, burung gagak ini diperintah Tuhan bawa makanan. Dan makanan di Israel tuh makanannya itu roti. Jadi tuh gimana ya? Pertanyaannya saudara kan pasti bertanya, siapa yang bikin hamburger itu? Coba. 2, siapa yang jadi baker yang diambil sama si gagak itu? Lalu di mana masaknya? Saudara kan nggak tahu. Saya juga baca-baca di mana masaknya ini ya. Nggak tahu juga.
Tapi yang hebat, pada waktunya Elia butuh makan, Tuhan menyediakan bagi dia. Wow. It's really amazing. Jadi mungkin ada saudara yang lagi bergumul, Pak saya lagi di PHK. Saudara datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara lagi dalam kesulitan perusahaan di mana saudara bekerja dan sedang lagi mengalami kesulitan dan saudara sedang di PHK. Coba saudara datang kepada Tuhan. Siapa tahu dia punya ide-ide kreatif yang saudara tidak pernah jumpai. Tidak pernah saudara pikir. Saya juga kadang-kadang amazed bagaimana caranya Tuhan membuat mujizat. 1001 macam. Tapi saya mau tunjukkan saudara secara Alkitab bahwa ternyata memang Tuhan tuh senang membuat mujizat yang tidak kamu duga. Tuhan tuh senang sekali membuat mujizat yang tidak kamu duga. Saya satu hari waktu kita bangun Riz Hospital ya. Tiba-tiba saya tengah-tengah lagi khotbah. Ada orang yang datang kepada saya. Saya tidak tahu bahwa dia itu adalah konglomerat. Orang kaya lah, kaya, bukan raya. Kaya raya. Lalu dia bilang, dipanggillah sekretarisnya, datang kepada saya. Dia bilang gini, tolong Pak Pendeta ini lagi bangun rumah sakit untuk orang miskin, untuk orang susah. Jadi bisakah kamu tolong dia? Dan pastikan pembangunannya berjalan. Dan kalau ada kesulitan, keuangan, kamu suplai dari perusahaan kita. Saudara, karena kalau yang ngomong itu, ya seorang pegawai atau ya saya berharap tidak terlalu besar. Tapi kalau yang ngomong ini seorang konglomerat, ya menyelesaikan Riz Hospital super kecil bagi dia. Ingat ya, ingat. Saya berpikir bahwa pertolongan Riz itu datang dari sang konglomerat itu. Saya berpikir bahwa itu jadi lewat beliau 2 kali sebab saya dipanggil 2 kali. Dan ketika sekretarisnya saya hubungi, saudara tahu? Justru bukan sekretarisnya itu menjawab saya, malah tidak pernah dijawab. Dan sampai Riz Hospital selesai, jadi ternyata tidak 1 rupiah pun ditolong. Saudara mungkin secara manusia kecewa ya. Saya nggak mau kecewa. Saya cuman bilang begini, Tuhan, yang nyuruh bangun Riz ini Tuhan. Aku ini hanya kacung. Aku ini kacung, kalau ada duit aku kerjain. Nggak ada duit aku tutup. Simple kan? Jadi anak Tuhan itu so simple kayak begitu. Jangan membuat atau mereka-reka bakal nyetir Tuhan. Jangan. Saudara, walaupun ini ternyata nggak jadi. Ya, mungkin saudara sometimes ya bisa kecewa sama orang. Jangan. Saudara kalau dikecewakan orang, supaya saudara itu bergantung kepada Tuhan yang kreatif. Tuhan itu sangat kreatif. Dia bisa pakai cara saudara di PHP, saudara dibohongin atau saudara dikasih PHP itu dikasih pengharapan palsu gitu. Tapi kalau saudara nggak kecewa, tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan tetap punya cara untuk menolong saudara. Terakhir nih. Terakhir. 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Tuhan juga bisa membuat mujizat. Sampai orang Israel itu semua bisa percaya kepada Tuhan. Ayat 38. Ketika Elia ini yang tadi dipelihara oleh burung gagak. Oleh Tuhan ya, lewat burung gagak. Sekarang dia membuat mezbah.
Dan ketika dia membuat mezbah supaya orang Israel itu bisa bertobat, maka Elia berdoa gini. Lalu dia berdoa sebelumnya 37, boleh ayatnya 37. Dia berdoa, "Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." 38. Waktu selesai berdoa, lalu turunlah api. Api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Wow. Membakar kayu api. Wow. Membakar batu dan membakar tanah. Bahkan membakar air di dalam parit itu dibakar, dijilatnya habis. Sekarang, lihat saya yang keempat. Kenapa sih Tuhan kok suka mendemonstrasikan begini? Kenapa sih? Yang keempat, Tuhan bisa membuat mujizat melalui api. Kenapa sih Tuhan suka mendemonstrasikan begini? Supaya saudara dan saya jangan mendikte Tuhan. Saya bisa buka lagi nih, masih banyak sekali. Saya bisa bikin cerita banyak sekali bagaimana caranya Tuhan menolong. Tetapi saya di sesi ini, saya cerita bahwa Tuhan itu kreatif menolong saudara. Jadi gimana caranya Pak? Kamu harus duduk, tenang, dekat dengan Tuhan. Saya cerita terakhir. Karena Riz Hospital nggak ada yang konglomerat nggak jadi nolong. Jadi Riz Hospital itu jadi karena pertolongan Tuhan lewat jemaat, lewat orang luar, lewat mana saja yang bukan konglomerat. Supaya apa? Supaya saya tahu Tuhan punya banyak cara. Dan yang luar biasa, yang saya pengen cerita sama saudara. Riz Hospital itu mulai jalan itu tanpa alat laboratorium. Kenapa? Ya duitnya nggak ada. Dan saya tidak mau pusing dan stres. Karena di gereja juga tidak ada uang. Pembangunan juga tidak ada uang. Jadi kita jalanlah tanpa, Riz Hospital jalan tanpa sebuah alat laboratorium. Jadi gimana Pak? Ya kita ambil darah, lalu kita pergi ke laboratorium kerjasama namanya. Satu hari, ya itu jalan ya beberapa bulan. Satu hari saya lagi khotbah di Batam. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya di Batam itu ada mujizat gitu. Ya layaknya orang berkhotbah ya saya khotbah. Ketika saya khotbah, tiba-tiba selesai, saya putar kalau nggak salah saya cerita ada orang gila lah, ada panti asuhan. Lalu kita baru bangun Riz Hospital dan sebagainya. Lalu kemudian di tengah-tengah saya lagi selesai khotbah, selesai. Ada seorang ibu datang sambil nangis. Pak, itu Riz Hospital sudah jadi belum? Saya bilang, sudah. Pak, sudah ada belum alat laboratoriumnya? Saya jawab, belum. Lalu dia sambil nangis, jangan-jangan ini kehendak Tuhan ya Pak. Kenapa Bu? Dia ternyata kerja sama orang bikin laboratorium. Dia udah invest kalau nggak salah 3 atau 5 miliar begitu, beli alat-alat itu. Lalu kemudian ketika dia beli alat, ternyata temannya itu tidak jadi. Kasarannya nggak jadi membuat laboratorium, jadi dia kecewa di awal itu. Ketika saya kecewa, saya singkirkanlah alat-alat itu masih bungkusan dari awal, masih pengiriman belum dibuka. Karena dia dokter, dia bukan analis, dia nggak ngerti lab, jadi disingkirin. Sampai akhirnya Tuhan membuka bisnis dia, membuat salon kecantikan. Nah itu keahliannya dia. Dia sangat diberkati. Tapi dia masih penasaran kenapa gua mesti beli alat laboratorium. Saudara dia bilang ini, Pak, apakah Bapak berkenan untuk menerima alat laboratorium ini sebagai sumbangan saya? Sih? Wah, saya bilang bukan berkenan Bu, sangat berkenan.
Ketika saya bilang sangat berkenan, dia malah tambah nangis, meraung-raung. Dan dia akhirnya tanya gini, Pak, kalau memang Bapak berkenan, saya akan kirim segera dan saya akan hubungin supplier alat-alat ini untuk melakukan kalibrasi di Riz Hospital. Saudara, karena orang ini mau memastikan benar enggak nih pendeta bahwa ada rumah sakit, mana ada gereja bisa bangun rumah sakit. Saudara tahu apa yang dilakukan dia? Dia terbang dari Batam. Begitu alatnya datang, dia terbang dari Batam dan memastikan bahwa ada rumah sakit Riz Hospital yang udah jadi. Begitu udah jadi, dia kaget, dia nangis yang berikat. Dia nangis lagi yang kesekian kali. Dia berkata, ternyata aku tidak jadi kecewa. Karena aku membeli alat ini, aku bagikan kepada orang-orang susah lewat Riz Hospital. See? Jadi Tuhan itu ada aja caranya menolong saudara. So that's why saudara menghadapi ke depan masa sukar, masa sulit. Saya tidak mau saudara stres. Saya tidak mau saudara khawatir. Saya mau saudara punya relation, punya hubungan dengan Tuhan. Sang Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh. Dia sanggup untuk menolong dan melengkapi saudara. Saya berdoa, saya sambil cerita, sambil bersaksi, gimana caranya berjalan dengan Tuhan. Tuhan tuh banyak cara. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antaramu yang sakit, saudara perlu pertolongan Tuhan. Jangan reka-reka Tuhan ya. Jangan dikte Tuhan. Mungkin ada keuanganmu, mungkin kau lagi PHK, mungkin keluargamu lagi susah, ya. Mari angkat tanganmu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saudara yang punya pergumulan, angkatlah tanganmu. Kau yang memerlukan mujizat, angkat tanganmu. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang hari ini ketika mengalami PHK, ketika mengalami masa sukar, ketika mengalami masa sulit. Tuhan, biarlah mereka bertemu dengan Allah El Shaddai, Allah Jehovah Rafa. Sebab Engkau sangat kreatif. Bukalah Tuhan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Sehingga apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Tuhan menyediakan dalam hidup mereka. Tuhan, yang sakit aku berdoa supaya Kau berkenan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Tuhan, Kau Allah El Shaddai, Allah El Shaddai. Jamah Tuhan yang sakit, yang keluarganya berantakan, Tuhan Kau tolong. Kalau mereka punya masalah keluarga, Engkau juga turun tangan menolong mereka. Mereka yang perlu keturunan ilahi, Kau tolong Tuhan, berikan keturunan ilahi. Mereka yang perlu jodoh, Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik. Biarlah Allah El Shaddai nyata dalam hidup mereka. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi, bahkan Tuhan memberi apa yang mereka tidak pikirkan. Sebab aku tahu Kau Allah El Shaddai. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah,
El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.